Racikan Berita 1. Partai-partai politik dan politisi, baik yang ada di DPR maupun yang ada di DPRD di daerah, ya, atas tindakan mereka yang boleh dikatakan masuk dalam kategori koruptif, ya. Jadi mereka melakukan korupsi, ya. Ini yang juga terjadi. Makanya jangan Anda kaget kalau misalnya upaya Masinton, ya, Pasaribu, ya, Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket itu boleh dikatakan tidak mendapatkan dukungan yang begitu penuh, ya, dari kalangan parlemen, not even, ya, tidak juga dari partainya sendiri. Bung Abraham Samad sudah siap bicara? Ayo, orang banyak yang ingin Anda dengar sebelum Pak Gatot nanti jadi dari Ketua PKP kan terus Panglima TNI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para senior-senior yang ada di sini, para pembicara, Pak Hersubeno. Saya ingin kembali sedikit ke belakang karena adik-adik mahasiswa saya lihat butuh informasi ini dan butuh dorongan ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ikra, tahun 66 itu adalah sebuah gerakan yang menumbangkan Orde Baru. Kemudian dicoba di tahun 74, teman-teman kita Pak Hariman lewat malaria. Nggak berhasil, Soeharto belum jatuh pada saat itu. Ingin menumbangkan Orde Baru. Tahun 1988, saya di situ ada dan saya mencoba. Tahun 88 ada dua isu yang kita pakai pada saat itu. Kenaikan BBM dan pemberlakuan Undang-Undang 14 tentang lalu lintas. Alhamdulillah gerakan itu berhasil menangkap saya dan memenjarakan saya 1 hari di Kodim Makassar. Dulu namanya Pak Gatot itu kalau di lapangan itu yang paling serem kita hadapi garnisun. Jadi belum ada polisi dulu, garnisun yang paling berbahaya. Jadi sempat 1-2 hari saya ditahan di situ tanpa proses pengadilan. Dan alhamdulillah saya keluar karena hanya 1 kata Pak Gatot. Waktu saya diperiksa, tinggal di mana? Saya bilang sama pemeriksanya, cerita ini ditahu sama Pak Muldoko karena peristiwa ini Pak Muldoko baru keluar dari Akabri, masih Letnan 2 atau Letnan 1 pada saat itu. Ya, dia kebetulan bertugas di Makassar, bertugas di Garnisun. Ada yang menarik, waktu saya diperiksa hari terakhir sama prajurit, ya, yang periksa kita. Pak Abraham tinggal, Abraham tinggal di mana? Kebetulan pada saat itu saya aktivis mahasiswa di UNAS, saya bekas ketua senat. Hanya 1 kata yang saya jawab pada saat itu Pak Gatot. Saya tinggal di Jalan Cendrawasih. Jalan Cendrawasih itu kalau di Makassar mungkin Bung Hersubeno tahu, itu kompleks militer. Kebetulan bapak saya tentara Pak, tapi bukan tentara dari Akmil, Akabri seperti Pak Gatot. Bapak saya ini tentara 45, tentara zaman dulu. Jadi tinggal di kawasan militer di Jalan Cendrawasih. Jadi ketika saya jawab sama pemerintah, saya tinggal di Jalan Cendrawasih, saya dipanggil. Kamu jangan bohong. Itu kan kompleks militer. Kalau kamu bohong, nggak lama saya tinju kamu, saya masukkan kamu di kolam. Ada kolam yang paling besar di luar. Tapi setelah dikonfirmasi betul saya tinggal di sana dan akhirnya saya dilepas Pak Gatot pada saat itu. Walaupun saya kena pukulan, udahlah benjol-benjol, tapi saya bisa belajar dari situasi itu. Itu tahun 88. Kemudian gelombang itu terulang lagi tahun 98 dan berhasil menumbangkan rejim Orde Baru Soeharto. Tahun 2019 kemarin adik-adik mahasiswa ingin mencoba lewat revisi undang-undang KPK, ya, reformasi di korupsi, karena dilihat di situ sudah ada kesewenang-wenangan Jokowi, ya. Dilihat Jokowi sudah berubah menjadi pemerintahan yang sangat otoriter, tapi lagi-lagi adik mahasiswa pada saat itu, Dek Gibran belum berhasil, ya, pada saat itu. Mudah-mudahan insya Allah tahun 2023-2024 saya tetap mendorong Anda untuk terus Anda melakukan gerakan-gerakan perubahan, dan saya pikir ini bukan hal yang mustahil Pak Gatot, dan tidak dilarang oleh konstitusi Prof. Ikra. Melakukan sesuatu yang disebut gelombang massa, people power, mungkin itu bukan hal yang dilarang oleh konstitusi. Jadi ini buat Dek Gibran, teruslah jalan, jangan pernah takut, karena pemuda itu adalah menjadi pion, ya, yang di depan. Dan insya Allah kita bersama-sama, bukan mendorong Anda, tapi kita bersama-sama di depan untuk terus menggelorakan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik tadi Pak Jenderal,
saya ini tiba-tiba ingat peristiwa yang tadi Anda katakan, ada benturan peradaban. Kalau kita lihat Huntington antara Reog dan Barongsai. Ketika saya jadi ketua KPK, saya diundang yang namanya MICC Malaysia. Ya, Malaysia Anti Corruption Committee. 4 hari saya berada di sana. Hari keempat saya dijadwalkan ketemu Najib, yang Perdana Menteri yang sekarang ditangkap. Ada sesuatu yang menarik. Selama ini saya selalu bertanya-tanya, apa kelebihan Malaysia ini sehingga dia begitu cepat mengalahkan kita. Tahun 1987 ketika pertama kali saya baru masuk di Unhas, hampir sebagian besar itu mahasiswa Malaysia itu datang ke Unhas sekolah. Tahun 87, saya ingat tahun 87 Malaysia belum ada apa-apanya. Bayangkan Unhas yang ada di Indonesia Timur itu masih dituju, Prof. Ikrar. Belum lagi kita bicara misalnya UGM, UI itu menjadi yang sangat diidolakan di Malaysia. Maksud saya di Unhas saja mereka tuju, itu tahun 87. Kemudian saya berpikir kok dalam tempo yang waktu tidak terlalu lama, mulai tahun 2000-an itu sebaliknya. Kita berbondong-bondong ke Malaysia. Kita udah tertinggal jauh. Saya bertanya-tanya apa kelebihan Malaysia ini sehingga dia mampu meninggalkan kita begitu lama. Dan alhamdulillah pertanyaan saya ini terjawab ketika hari keempat saya melakukan kunjungan di MICC Malaysia dan ketemu Najib. Ada satu hal yang menurut saya ini mungkin yang terlewatkan yang dibuat oleh Indonesia sehingga kita tidak mampu berdiri di kaki kita sendiri. Apa itu? Jadi waktu Najib katakan begini, Pak Bram, kita punya undang-undang di Malaysia itu yang namanya, kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita itu undang-undang proteksi tentang bumi putra. Ya, proteksi tentang bumi putra. Apa yang diatur di dalam undang-undang proteksi? Makanya saya tadi tertarik nih, peradaban ya, benturan antara Reog dan Barongsai. Apa yang diatur di undang-undang itu? Berbagai macam ya, aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya. Aspek ekonomi ada yang menarik. Di situ jelas-jelas diatur apa-apa saja yang bisa dikerjakan oleh bumi putra dan apa-apa saja yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang di luar bumi putra. Menyangkut pengelolaan sumber daya alam itu hanya bisa dikerjakan oleh bumi putra. Bisnis-bisnis yang UMKM itu hanya bisa dikerjakan oleh bumi putra dan yang di luar bumi putra nggak boleh dikerjakan. Alhasil, Najib bilang sama saya, ini tumbuh ekonomi yang begitu pesat di Malaysia. Masyarakat bumi putra, di istilah pribumi sama itu tumbuh dengan besar karena seolah-olah mendapat mendapat proteksi dari undang-undang itu. Dan apa kata Najib? Pada saat itu PBB sempat memprotes undang-undang ini, Pak Ikrah. Waktu di zaman Mahathir Muhammad. Jadi PBB menganggap undang-undang ini melanggar HAM karena memberikan proteksi kepada bumi putra. Ya. Oleh karena itulah pada saat itu PBB memanggil Najib si Mahathir untuk membatalkan undang-undang tersebut karena undang-undang tersebut dianggap pelanggaran HAM, memberikan privilege terhadap kelompok etnis tertentu, jadi dianggap melanggar HAM. Makanya saya tertarik dengan peradaban Reog berhadapan dengan Barongsai. Dan pada saat itu Najib tetap berkeras bahwa tidak akan merubah undang-undang ini. Dia tetap kokoh untuk mempertahankan undang-undang ini. PBB dan NATO pada saat itu, belum Uni Eropa, NATO pada saat itu mengancam Mahathir Muhammad, kalau undang-undang ini tidak segera direvisi, tidak segera dicabut, maka Malaysia akan mendapat embargo, baik embargo militer maupun ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tapi Najib Mahathir tetap bertahan bahwa saya tidak akan pernah mengubah undang-undang ini. Maka pada saat itu Mahathir datanglah ke, sorry agak panjang nih supaya runtut, datanglah ke sidang umum PBB untuk menjelaskan apa isi dari undang-undang ini. Ada yang menarik ketika Najib berpidato di depan PBB itu, dia mengatakan begini, undang-undang ini bukanlah undang-undang yang melanggar HAM, tapi undang-undang ini adalah protection, memproteksi kelompok-kelompok yang rentan. Itu katanya kelompok-kelompok yang lemah. Jadi dia memberikan proteksi, bukan privilege.
Kalau privilege itu kan memberikan keistimewaan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita memberikan privilege terhadap kelompok-kelompok tertentu, itulah yang dimaksud pelanggaran HAM. Karena ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang diberikan keistimewaan. Tapi kalau kita melindungi kelompok-kelompok yang rentan, maka itu bukan pelanggaran HAM, itu protection. Dan ini juga dilakukan oleh Amerika, karena dia juga punya undang-undang tentang proteksi kaum etnis Indian. Australia juga punya undang-undang ini yang memproteksi kaum aborigin. Jadi ini nggak melanggar HAM. Dan Najib berhasil dari segi diplomasi meyakinkan PBB. Apa yang ingin saya katakan dari cerita ini? Kita mempersingkat cerita ini. Najib katakan sama saya, tahu nggak Pak Bram, apa hasil dari undang-undang ini? Kalau negara sedang mengalami tekanan ekonomi, krisis ekonomi, maka saya akan memanggil 50 orang terkaya di Malaysia, dia bilang. Saya meminta Sekretariat Negara memanggil 50 orang terkaya datang ke istana. Kemudian 50 orang terkaya ini saya meminta untuk membantu agar perekonomian negara kita bisa dipulihkan. Alhasil apa yang terjadi? Ke 50 orang yang datang ke istana itu, kalau dilihat dari urutan sampai 50, siapa konglomerat sesungguhnya yang ada di sana, Pak Arsono? Ya. Dari 1 sampai 50, semua orang pribumi asli Malaysia. Nanti di 51, 52 ke bawah itu ada keturunan India, Pakistan, dan Cina. Dan tahu nggak, Najib berkata sama saya apa pada saat itu? Pak Bram, kira-kira kalau di negara Pak Abraham, kalau misalnya terjadi krisis ekonomi, dan Presiden memanggil 50 orang terkaya, maka siapa yang akan datang di 50 orang terkaya Indonesia? Dia langsung menjawab sendiri. 1 sampai 50, maaf, ini bukan rasis, 1 sampai 50 itu adalah konglomerat oligarki keturunan. Nanti di 51 ke bawah baru muncullah orang yang bernama Hairul Tanjung, Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan bahwa betapa hebatnya Malaysia itu membuat satu undang-undang sehingga dia bisa memberikan perlindungan kepada Bumi Putra sehingga Bumi Putra itu menjadi kuat di sana. Ini saya coba mengulas lebih jauh undang-undang ini karena tadi Pak Jenderal menyebutkan bahwa ya kita salah, mungkin kemungkinan begitu salah mengamandemen Undang-Undang 45 kemarin. Oleh karena itulah menurut saya ini yang harus dikembalikan ya. Kalau kita melihat dalam konteks kekinian, memang saya sependapat dengan para pembicara tadi bahwa kita tidak bisa lagi mentolerir rejim sekarang. Karena sekali lagi, kalau kita melihat angka kemiskinan begitu besar, ya, kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan karena nasib, Pak Archibunu. Bukan karena manusia Indonesia tidak punya SDM yang begitu besar sehingga dia miskin. Tapi karena kenapa dia miskin? Karena ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak dilakukan secara adil. Jadi itu intinya. Jadi kalau kenapa terjadi pemiskinan Indonesia bukan karena nasib, bukan karena sumber daya manusia kita yang mungkin tidak terlalu baik. Walaupun saya sependapat dengan Prof. Ikrar tadi bahwa IQ orang Indonesia itu termasuk terendah di Asia, tapi bukan berarti dengan IQ terendah dia secara otomatis menjadi orang yang miskin, yang menjadi orang yang tidak berdaya. Tapi kenapa Indonesia menjadi negara termasuk negara yang paling banyak jumlah orang miskinnya, 28 juta, hampir 30 juta lah. Kecil mungkin Pak Gatot, tapi ingat angka 28 sampai 37 juta itu kalau kita lihat itu kan sama dengan besarnya jumlah manusia yang ada di Malaysia ya, 30 juta. Jadi itu besar. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kalau kemiskinan terjadi sekarang itu bukan karena masyarakat kita tidak punya kemampuan secara SDM, tapi itu karena adalah pengelolaan sumber daya alam kita yang tidak dilakukan dengan baik. Waktu saya di KPK kita coba menghitung ya, semua pengelolaan sumber daya alam mulai dari minyak, gas, bumi, nikel dan lain sebagainya. Kita mendapatkan satu angka dan ini selalu disetir oleh Mahfud MD. Silahkan buka itu di jejak digital. Mahfud selalu menyetir apa yang disampaikan. Ketika itu kita coba menghitung. Dengan angka yang kita dapatkan dari sumber daya alam kita itu ada hampir berapa triliun kita bagi, maka sebenarnya
orang Indonesia itu bisa mendapatkan pendapatan yang paling rendah. Kalau UMR kita di Jakarta itu kan 6 sampai 7 juta ya. Kalau kita hitung dengan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, tidak ada yang loss, tidak ada yang dikorupsi, maka setiap individu manusia yang ada di Indonesia itu bisa digaji 20 juta per bulan. Bayangkan. Per orang ya? Per orang. Bukan per keluarga ya? Bukan per keluarga, per orang ya. Tapi tentunya anak kecil enggak ya dihitung pada situ. Jadi itu orang bisa digaji dengan standar gaji terendah 20 juta per bulan. Jadi saya membayangkan seorang prajurit tentara kalau dia punya gaji 20 juta Pak Gatot, atau katakan lalu lintas yang ada di jalan-jalan yang sedang bertugas di sana, ketika dia punya gaji 20 juta, nggak mungkin dia berhentikan orang yang nggak pakai SIM, yang nggak pakai helm, lantas dia dikasih 50 ribu, dia ngambil. Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi korupsi seperti itu kalau memang pendapatan mereka itu bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itulah, saya ingin katakan, sekarang tinggal pilihan kita. Apakah kita ingin terus membiarkan negeri ini dikelola dengan cara yang tidak benar, membiarkan kemiskinan terus berlangsung secara masif, atau hanya satu kata, seperti tadi yang sudah disampaikan para senior, bahwa kali ini, hari ini kita harus menghentikan rejim ini agar supaya rejim ini tidak akan mengulangi lagi apa yang telah dilakukan, yaitu satu, merusak demokrasi, kemudian yang kedua, semakin sumburnya korupsi. Jadi saya ingin katakan, kalau kita mempertahankan rejim ini terus, maka itu sama dengan kita melanggengkan yang namanya rejim kleptokrasi. Oleh karena itu sekali lagi, Dek Gibran silahkan maju terus. Kita akan dukung sepenuhnya bahwa kita tidak bisa membiarkan rejim ini untuk melangsungkan atau melanggengkan pemerintahan ini. Karena kalau kita membiarkan, itu sama dengan artinya kita bunuh diri. Dan itu diharamkan di dalam agama kita. Racikan Berita 1.